Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Riza Alfiani, peserta Latsar Puslatbang KDOD Lan Samarinda angkatan ke-13. Pada kesempatan kali ini, jurnal harian saya akan membahas tentang materi komitmen mutu. Seperti biasanya, video jurnal harian saya akan berisi 3 hal. Yang pertama adalah rangkuman materi pembelajaran yang diajarkan. Yang kedua, refleksi dan internalisasi tentang makna materi pembelajaran bagi peserta. Yang ketiga, rencana aksi yang akan dilakukan untuk menerapkan materi pembelajaran. Nah, apa aja sih yang saya pelajari pada mata pelatihan komitmen mutu? Pada mata pelatihan komitmen mutu, saya mendapat materi tentang konsepsi efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Kemudian ada juga materi tentang penerapan inovasi dan komitmen mutu beserta studi kasus komitmen mutu. Komitmen mutu sangat dekat dengan kualitas. Apa sih kualitas itu gitu ya? Jadi kemarin kualitas itu adalah hasil dari setiap langkah atau proses pekerjaan di mana dilihat sebagai kesempatan untuk mengeliminasi kesalahan. Nah, kemudian semua orang itu harus bertanggung jawab dan berpartisipasi terhadap itu tadi, setiap langkah atau proses pekerjaan tadi. Kemudian kita harus bertanya-tanya gitu ya, kapan sih kualitas pelayanan bisa dikatakan baik gitu ya? Nah, ketika layanan yang diberikan sesuai yang diharapkan oleh pelanggan atau pengguna layanan, atau bisa melampaui yang diharapkan. Kita sebagai SN harus tahu bagaimana sih kualitas pada sektor publik kita gitu ya. Ternyata selama ini sektor publik kita gitu ya sangat nyaman dan overpower gitu. Karena apa? Karena sektor publik kita merupakan satu-satunya yang memonopoli bisnis pada bidang tertentu. Nah, kemudian sebagai pengguna layanan, masyarakat sebagai pengguna layanan tidak ada pilihan lain. Contohnya saja penyediaan listrik oleh negara hanya dimiliki oleh PLN, tidak ada pesaing yang lain. Jadi kualitas itu bisa terlihat dari komentar-komentar pengguna layanan. Nah, komentar pengguna layanan yang sering muncul pada sektor publik itu apa sih? Pertama itu lambat, tidak efisien. Ya, ini yang sering muncul ya. Korupsi, memonopoli, tidak ada perubahan, kemudian kualitas pelayanan buruk dan pemalas. Nah, dari hal tersebut dapat terlihat bahwa tidak ada perbaikan berkelanjutan pada sektor publik. Sedangkan mutu itu bisa terwujud jika adanya perbaikan yang berkelanjutan. Nilai-nilai dasar dari komitmen mutu itu ada 4. Yang pertama adalah efektivitas, yang kedua adalah efisiensi, yang ketiga adalah inovasi, yang keempat adalah mutu itu sendiri. Untuk efektivitas itu sendiri diukur dari ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja sehingga dapat memberikan kepuasan. Nah, yang kedua, efisiensi diukur dari mana? Dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Yang ketiga adalah inovasi. Inovasi menunjukkan adanya kreativitas aparatur untuk mengembangkan sesuatu yang baru dan berbeda dari sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah mutu. Mutu menunjukkan kinerja aparatur yang optimal dan melayani dengan sepenuh hati hingga membuat para customer merasa puas. Tadi untuk melakukan inovasi, nilai dasar inovasi, kita tadi dituntut harus berpikir kreatif, di mana untuk berpikir kreatif ada siklus tahapan berpikir kreatif. Pertama, yaitu adalah ketidakpuasan. Kita tahu ada ketidakpuasan, jadi kita melihat dulu bahwa di pelayanan kita misal ada ketidakpuasan, kemudian kita ada keingintahuan apa yang terjadi, kemudian mungkin ada kejenuhan yang kita rasakan, kemudian ada kebutuhan dari luar, kemudian ada keinginan. Jadi mungkin ada faktor yaitu bisa internal atau eksternal. Kemudian setelah merasa seperti itu, kita bisa merenung, berimajinasi atau berpikir, refleksi gitu ya, apa yang
telah terjadi tadi. Kemudian setelahnya kita bisa mencari data dan informasi, membaca rujukan, studi banding, ataupun berdialog dan maupun berdiskusi. Nah, kemudian setelah itu kita bisa menganalisis gitu ya, membuat rancangan, kemudian kita mensosialisasikan di lingkungan terbatas. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa lahir karya kreatif sebagai sebuah inovasi. Jadi ada stepnya, kemudian baru bisa kita laksanakan. Jadi tahapan berpikir kreatif itu dimulai dari adanya rasa kebosanan mungkin dari dalam diri sendiri, kemudian ada permintaan dari luar, ada tekanan dari luar gitu ya. Sehingga akhirnya kita bisa menimbulkan ide kreatif yang bisa dimanfaatkan untuk perbaikan kualitas layanan publik. Kemudian kembali lagi ke kualitas gitu ya. Kualitas itu tidak bisa terjadi secara tiba-tiba. Harus adanya perencanaan. Jadi kalau misalnya ada itu ya, teori tentang plan, do, act, check. Jadi seperti yang tadi gitu ya. Mirip dengan tadi, kita juga harus ada plan dulu, ada rencana gitu ya. Kalau tanpa rencana yang baik, maka akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik gitu ya. Nah, kita jadi harus plan dulu yang baik, kemudian kita coba do gitu ya, kita lakukan, kita terapkan. Kemudian kita cek, kita evaluasi, kemudian hasil evaluasinya apa yang kira-kira kita bisa perbaiki, kita perbaiki, kemudian kita melakukan aksi ulang gitu. Itu akan terus berkelanjutan. Nah, kalau itu kita terus lakukan berkelanjutan, itu namanya continuous improvement. Jadi ada perbaikan. Ini siklusnya kalau misalnya muter terus, itu akan menjadikan suatu kualitas yang baik. Kemudian kita tahu gitu ya, komitmen mutu ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dari aparatur sipil negara. Nah, salah satu aktualisasi gitu ya dalam komitmen mutu yang terjadi di universitas adalah dengan menyelesaikan isu plagiasi pada lingkungan pendidikan, khususnya perguruan tinggi. Jadi mungkin banyak ya, bukan banyak lagi mahasiswa yang mengerjakan praktek plagiasi, copy paste gitu ya, pekerjaan orang lain. Bisa jadi untuk meningkatkan kualitas dari mahasiswanya itu sendiri ya. Jadi kita menghindar atau preventif untuk mahasiswa melakukan plagiasi, ya ada banyak kegiatannya. Salah satunya mungkin juga untuk membuat mahasiswa takut, juga ada alat gitu ya, alat pendeteksi plagiasi. Untuk poin yang kedua, rencana dan aksi saya gitu ya, sebagai dosen, aparatur sipil negara yang bekerja sebagai dosen, untuk meningkatkan komitmen mutu, jelas dari diri saya sendiri gitu ya. Saya harus terus belajar gitu ya, harus terus belajar ilmu saya gitu ya, komitmen mutunya. Jadi misalnya gini, saya dulu saya sebagai dosen, saya akan terus ya menggali ilmu-ilmu baru di bidang saya gitu. Bukan berarti saya berhenti dari mengajarkan sesuatu yang saya pelajari di bangku kuliah saya, sungguh tidak relevan gitu ya. Misalnya saya ngajar 20 tahun ke depan, saya tetap mengajarkan hal yang sama seperti yang diajarkan dosen saya 5 tahun yang lalu, sedangkan ini sudah 20 tahun ke depan misalnya. Itu sangat tidak ada kualitasnya sama sekali ya. Tidak ada usaha untuk peningkatan kompetensi dari diri sendiri gitu. Ilmu itu terus berkembang, kita nggak berkembang mengikuti ilmu yang ada gitu. Itu satu, jadi kita harus terus belajar. Kemudian yang kedua, dalam komitmen mutu mungkin ya tetap terus melakukan yang terbaik ya, apalagi di era digital gitu ya. Kita bukan hanya dari segi ilmu teori yang diajarkan ke mahasiswa, tapi kita juga ikut berkembang dengan zaman gitu ya. Sekarang udah zaman digital, jadi kita harus lebih kreatif dalam mendelivery ilmu ke mahasiswa. Misalnya saja dengan PPT yang diberi dengan audio, kemudian kita bisa menggunakan podcast ya ke depannya. Kemudian juga saya menggunakan platform Google Classroom gitu ya. Kemudian memberikan soal latihan kepada mahasiswa menggunakan Google Form atau quizzes. Pokoknya kita harus melayani mahasiswa sesuai dengan kebutuhan mereka gitu ya.
apa yang mereka inginkan, kemudian yang pasti itu juga benar untuk dilakukan. Sekian jurnal harian materi komitmen mutu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.